Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yuda Anggit Jiwantoro. Oke, kali ini saya akan sharing gimana sih caranya menambah fasilitator atau narasumber ke dalam pembelajaran yang akan kita buat. Ya, baik itu webinar, pelatihan ataupun apapun ya. Kemudian kita mau menginput narasumbernya atau fasilitatornya ke pembelajaran kita, tapi kok ternyata nggak muncul ya di listnya. Maka cara berikut ini bisa kalian jadikan referensi ya. Oke, kita langsung masuk ke videonya. Oke, yang pertama adalah kalian buka dulu ya dashboard dari admin LMS ya. Jadi ini linknya ya, https garing admin ya, kemudian ada garis ya lms.kemkes.go.id seperti itu. Ya, tampilannya seperti ini. Kemudian karena di sini adalah tentunya untuk admin institusi, maka kita klik yang tengah ini. Ya, kemudian silakan masing-masing admin memasukkan ya username password yang sudah diberikan ya, yang sudah dimiliki ya. Di sini saya tinggal masukkan ya. Ini ada UPK, ini yang punya saya ya, kita contohkan di sini. 9, kemudian kita ketikkan kode captcha-nya ya, tinggal kita ikuti aja yang ada di atas ini. Oke, kita masuk. Tampilan awal seperti ini ya, kita pastikan bahwa ini adalah memang profil kita ya, dashboard kita. Di sini ada unit pengembangan sesuai dengan nama UPK yang kita miliki atau lembaga pembelajaran yang dimiliki seperti itu. Oke, kemudian di sini ada daftar pembelajaran. Nah, daftar pembelajaran ini adalah ya tempatnya kita membuat pembelajaran ya. Jadi setiap kita membuat pembelajaran entah itu webinar, pelatihan dan sebagainya maka akan muncul di sini. Nah, ini ada 3 karena memang kita di Poltekkes Mataram sudah mengadakan 2 kegiatan dan satu lagi ini adalah nanti diselenggarakan pada 3 Juli. Jadi sudah kita buat untuk form pendaftarannya ya. Jadi nanti begitu mahasiswa ini kalau sudah terbit maka mahasiswa bisa mendaftar untuk mengikuti kegiatan ini. Seperti itu. Nah, di sini pun sudah ada menu tentunya tambah baru. Jadi untuk teman-teman admin yang ingin menambah pembelajaran ya, pelatihan dan sebagainya tinggal diklik aja dari sini sudah ada pilihannya ya. Silahkan dipilih sesuai kegiatan apa yang akan dibuat ya, misalnya webinar, seminar, pelatihan dan sebagainya. Seperti itu. Oke, di sini langsung saya contohkan untuk yang ini ya, yang sudah kami buat di sini yang paling atas ini yang akan kita selenggarakan di 3 Juli hari Rabu mendatang. Ya, ini kita klik edit. Tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, ada judul webinar, ya, kemudian deskripsi. Ya, jadi selalu ketika kita membuat pembelajaran baru ya kita harus memasukkan deskripsinya apa. Kemudian institusi penyelenggara otomatis nanti UPK atau lembaga pembelajarannya akan muncul. Nah, silakan dipilih sesuai dengan masing-masing. Kemudian tujuan webinar ini untuk apa sih? Nah, itu silakan dibuka lagi proposalnya karena biasanya kayak gini kan ada di proposal ya, tinggal kita kopas saja. Kemudian kompetensi yang diharapkan setelah mengikuti webinar ini apa? Mekanisme webinarnya ada tertutup terbuka. Nah, silakan disesuaikan. Sebagai informasi ya, jadi bedanya terbuka sama tertutup, kalau terbuka otomatis semua pendaftar itu akan otomatis menjadi peserta ya di webinar atau kegiatan yang kita buat. Sedangkan kalau yang tertutup, maka begitu misalnya ada 1.000 yang daftar, ya kita bisa pilih mana-mana yang kita setujui untuk menjadi peserta ya. Nah, kalau dibilang mana yang lebih efektif tentu yang terbuka enak karena admin nggak perlu nanti memberi klik satu persatu akses ya. Ini saya contohkan ya. Jadi kita bisa ceknya di permintaan akses pembelajaran ini. Nah, kalau terbuka maka nggak akan muncul nama-nama ini di permintaan akses pembelajaran karena semuanya akan otomatis ya disetujui ya secara oleh admin. Jadi otomatis dia akan begitu daftar maka akan ya jadi peserta, begitu lagi dan seterusnya. Sedangkan kalau yang tertutup maka dia akan muncul di sini. Nah, di sini ada status menunggu. Nah, di sini admin bekerja ya dalam artian dia harus menentukan mana yang disetujui ya, mana yang ditolak. Nah, yang tertutup ini tentunya akan cocok ketika digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang berbayar ya, contohnya ya. Jadi kalau berbayar itu kita bisa cek, oh yang sudah bayar misalnya 10 orang atas nama A, B, C, D, E, maka ya nama-nama itu yang kita setujui.
Sedangkan untuk yang lain masih belum belum membayar, ya kita keep dulu, ya kita tunggu dulu. Ya, kalau sampai sudah hari pendaftaran berakhir kok belum bayar, ya tinggal kita klik tolak dan seterusnya. Jadi itu, ini yang pertama adalah untuk yang berbayar. Kemudian untuk yang berbatas, ya, terbatas kuota misalnya. Jadi dalam pembelajaran ini kan bisa tidak hanya online tapi juga yang tatap muka atau offline. Nah, ketika offline misalnya diselenggarakan di suatu tempat atau ruangan di mana hanya dibatasi misalnya untuk 50 misalnya, 50 peserta, otomatis lebih dari itu ya kita tolak ya melalui menu ini. Ya, jadi terbuka tertutup sangat membantu, tentunya disesuaikan dengan model nanti pembelajarannya, apakah tadi berbayar, dan yang kedua adalah kuotanya apakah ada pembatasan atau tidak. Oke, kita kembali lagi ke daftar pembelajaran. Oke, di aksi ini ya. Oke, nah ini tertutup, terbuka, kemudian apakah online atau klasikal, berarti ada tatap muka secara langsung. Nah, fokus di video ini adalah terkait fasilitator. Nah, untuk memunculkan fasilitator, jadi di modul ini menjadi bagian penting ketika membuat pembelajaran karena ini modul ini kita bisa isikan nanti PPT-nya, bisa kita isikan mungkin video pembelajarannya ataupun yang lainnya ke dalam modul. Dan ini sifatnya harus ada, ya. Jadi kayak gini, ini saya masukkan nama modul, materi pokok, kemudian metodenya online, kemudian fasilitatornya siapa atau narasumbernya siapa. Nah, untuk menambahkan narasumber ini, nah ini ada dua cara atau dua metode ya. Jadi kalau yang metode pertama, kalau untuk dosen-dosen internal di UPK atau di lembaga yang kita miliki, itu selama ya nama-namanya sudah kita masukkan di si aksi, maka kita bisa lihat di sini di akun masing-masing, nanti tinggal kita tambahkan di sini ya, di bagian sini ya. Oke, saya skip lagi ya ini ya, manajemen pengguna. Nah, ini tinggal kita cari aja nama dari masing-masing tadi narsum yang kita miliki atau di UPK yang kita miliki ini, kemudian kita pastikan di situ sudah ada, ini contoh ya. Oke, ada nggak? Nah, ini misalnya ya. Oke, ini kita klik aksi. Nah, kita tinggal nambahkan aja role-nya sebagai fasilitator. Ya, otomatis nanti dia akan muncul di tadi, di fasilitator yang atas di pembelajaran tadi. Ya, jadi yang awalnya peserta, ya, jadi kita tambah role-nya sebagai fasilitator. Oke, kemudian kita simpan. Ya. Oke, kita simpan, kemudian kita buka lagi di daftar pembelajaran tadi. Kemudian kita klik aksi. Nah, di sini nama yang sudah kita tambahkan role fasilitator akan muncul ya di sini. Nah, ini ada Yuda Anggit Juwantoro dan sebagainya. Seperti itu. Nah, tapi itu hanya berlaku untuk yang internal. Sedangkan kalau narsumnya itu dari luar, dari UPK kita, misalnya dari kampus lain ya atau institusi lain, maka harus kita usulkan ya fasilitator ini. Nah, pengusulannya di mana? Maka kita harus buka helpdesk-nya admin Pelataran Sehat. Ya, ini linknya, link kemkes.go.id ya. Kita fokus ke helpdesk admin Pelataran Sehat. Tampilannya seperti ini. Nah, kita fokus di sini. Ini ada penambahan role fasilitator Pelataran Sehat. Kemudian di bagian bawahnya adalah hasil penambahan role fasilitator. Maka yang harus kita lakukan adalah yang ini dulu. Penambahan role fasilitator. Ini kita klik. Maka akan muncul Google Form seperti ini. Nah, untuk menambahkan role pastikan fasilitator sudah memiliki akun di Pelataran Sehat. Maka kita sampaikan dulu ke narsumnya apakah sudah memiliki akun Pelataran Sehat atau belum. Kalau belum berarti harus buat dulu. Kalau sudah, ya maka tinggal kita masukkan poin-poinnya di sini. Poinnya cuma ada 3 aja yang diminta oleh admin pusat ya, yaitu nama institusi penyelenggara. Berarti ini nama kita sebagai UPK yang akan menyelenggarakan kegiatan ya, jadi kita tuliskan di sini. Oke, kemudian ini ada nick fasilitator ya, berarti NIK-nya fasilitator itu kita masukkan, kemudian nama fasilitatornya. Nah, untuk nama fasilitatornya ini saya sarankan ya sesuai dengan yang ada di admin sini ya, di Pelataran Sehat ini. Oke, jadi kita buka di manajemen pengguna, kemudian nah kita cari dulu
ya dari akun fasilitator tadi penulisannya seperti apa. Nah, ini harus kita samakan nanti ketika kita mau mengajukan tadi role fasilitator. Ya, jadi jangan sampai nanti antara nama di sini beda, di sini nanti beda. Ya, misalnya di sini tidak dicantumkan gelar, kemudian nanti yang di pengajuan ada gelarnya, maka nggak akan ketemu. Nanti dia akan dari pusat itu akan diberikan keterangan misalnya tidak lengkap atau tidak sesuai dan sebagainya. Ya, jadi harus kita sesuaikan. Misalnya ini ya, ini nama saya sendiri. Oke, nah di sini yang terdata nama saya seperti ini, Yuda Anggi Jiwantoro. Ya, nah maka nama ini harus kita input ke penambahan role fasilitator. Ya, di sini saya nggak menggunakan gelar ya, berarti ya udah kita sesuaikan aja. Berarti nanti yang kita input seperti ini. Ya, tanpa gelar. Ya, karena begitu ada gelar nanti di LMS-nya nggak akan muncul juga nama Yuda Anggi Jiwantoro misalnya ada gelarnya. Jadi harus sama ya. Kalau yang di sini muncul ada gelarnya ya kita munculkan ada gelarnya. Kalau yang tidak ada ya tidak ada, seperti itu ya. Contoh ini ya. Nah, ini rata-rata nggak ada gelarnya semua ya, berarti ya kita tuliskan aja sesuai ini. Tapi kalau ada yang beberapa orang yang ada gelarnya ya kita. Nah, contohnya ini ya, Bambang Sucahyo DRG ya. Ini ada gelarnya tapi di belakang misalnya. Nah, ini harus kita tuliskan sama persis ya, seperti ini. Kita copy ya. Kalau kita pengen jadikan dia sebagai narsum ya atau fasilitator maka harus sama seperti ini. Oke, intinya seperti itu. Jadi kita masukkan 3 poin ini, nama institusi kita ya atau si penyelenggara, kemudian nick fasilitator atau narasumbernya dan nama fasilitatornya sesuai dengan yang ada di LMS. Kemudian yang kedua, setelah itu kita klik di hasil penambahan role fasilitator ini untuk cek ya, memastikan apakah fasilitator yang kita ajukan itu sudah diubah ya role-nya dari yang tadinya sebagai peserta ditambah sebagai fasilitator juga oleh pusat, admin pusat seperti itu. Nah, ini karena datanya banyak ya, dalam satu hari itu bisa pengajuannya dari berbagai institusi penyelenggara pelatihan itu bisa 20 lebih ya, 25 bahkan 50, sehingga dari admin pusat ini ya bertahap ya, dia untuk melakukan verifikasinya itu bertahap ya. Jadi saya sarankan untuk pengajuan fasil ini bisa beberapa hari sebelum hari H ya, akan lebih baik 1 minggu sebelum hari H itu sudah diajukan di ini sistem ini, sehingga di 3 hari atau mungkin pada hari H-nya itu sudah keluar ya nama fasilitatornya, sudah clear nah seperti itu. Nah, ini sudah diberitahuan selesai dan sebagainya. Kalaupun ada yang bermasalah maka nanti akan dari admin pusat akan memberikan keterangan juga ya, tidak bisa diproses atau mungkin nah seperti ini ya, misalnya bermasalah ya, itu. Ya, ini misalnya bermasalah, ini no data, artinya datanya mungkin nggak ada di situ di LMS atau belum mendaftar atau data belum dilengkapi seperti itu. Nah, ini akan diberikan keterangan. Nah, nanti di sini ya tinggal kita klik aja sesuai dengan UPK yang kita miliki. Nah, di sini kan Mataram. Nah, ini saya sudah pernah mengajukan Dr. Pramitra Iriana, ini selesai seperti itu. Berarti ya ini kan udah lama, terus ini ada Joko Susilo dan sebagainya. Nah, ini kita search aja sesuai dengan UPK yang kita miliki ya, apakah sudah selesai. Nah, ini ada bermasalah karena data tidak lengkap, berarti PR-nya harus melengkapi profilnya seperti ini. Kemudian ada Gilang Nugraha, ini selesai ya, dan seterusnya ya. Oke, jadi setelah kita ajukan tadi via Google Form ini ya, perharinya kita perlu cek ya, mungkin 1 hari setelahnya kita cek, H+2-nya kita cek dan seterusnya ya. Kalau sudah muncul ya otomatis ya, kalau ini sudah selesai maka kembali lagi ke daftar pembelajaran tadi. Nah, maka nama fasilitatornya akan muncul di sini. Nah, contohnya tadi ini ada Gilang Nugraha ya. Tadi kan Gilang Nugraha sudah clear ya di sini nih ya, bentar. Saya ulangi lagi. Mataram. Nah, ini saya mengajukan Gilang Nugraha dan ini statusnya dari pusat selesai. Nah, otomatis nanti muncul Gilang Nugraha di modul ini. Ya, seperti ini.
Ya, ini ada Gilang Nugraha, tinggal kita klik, nah maka akan muncul Gilang Nugraha di metode online seperti ini. Ya, ini tadi kalau di permintaan perubahan fasilnya masih belum di ACC belum selesai, ya otomatis nggak akan muncul namanya fasil yang kita ajukan. Jadi akan ya nama-nama yang sudah berhasil aja yang muncul, sedangkan yang nggak berhasil nggak akan muncul di sini. Itu ya. Oke. Kemudian di bagian bawahnya keyword dan sebagainya ini bisa diisi ya. Jadi intinya seperti itu kalau untuk menambahkan fasil ya. Kuncinya adalah 1 minggu sebelum hari H ya silahkan diajukan fasilnya melalui helpdesk-nya Pelataran Sehat ya. Kemudian nanti yang pertama adalah diklik penambahan role fasilitatornya ya. Yang ini diisi 3 komponen ini. Jangan lupa untuk nama disesuaikan dengan yang ada di LMS, apakah menggunakan gelar atau tidak tadi fasilitatornya atau narasumbernya. Ya, kalau sudah diisi silahkan nanti dicek di bawahnya hasil penambahan role fasilitator ini 1 hari setelah pengajuan ya. 1 hari sudah selesai belum? Kalau belum ya cek lagi besoknya kayak gitu. Karena sekali lagi perharinya ini pengajuannya sangat banyak dari berbagai institusi, jadi verifikator dari pusat pun juga bertahap ya. Ini kayak ini kan udah selesai, tapi ini kosong-kosong ini berarti masih belum dilakukan verifikasi seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu video kali ini ya. Mudah-mudahan bisa menjawab teman-teman admin yang saat ini mau mengajarkan pembelajaran, pelatihan dan sebagainya, namun masih terkendala terkait fasilitator ya. Mudah-mudahan dari video ini bisa terbantu. Oke, jangan lupa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like-nya dan juga komen ya. Kalaupun ada kesalahan dari penyampaian saya, silahkan bisa diralat ya, dibantu ralat di kolom komentar, ataupun mungkin request terkait video-video yang lainnya silahkan juga bisa. Dan jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe agar tidak ketinggalan informasi lainnya, baik terkait edukasi, pembelajaran, kemudian statistik, metrik dan sebagainya. Oke, saya Yuda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.